Gereja Katolik mengklaim untuk dirinya sendiri, bahwa Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik Roma, melalui Rasul Petrus berdasarkan tafsiran kitab Matius 16, ayat 18. Tentunya pengakuan ini adalah sebuah klaim yang luar biasa spesial, spektakuler dan bersifat mistis. Nah, sebagai seorang non-Katolik, saya mempertanyakan kebenaran klaim gereja itu, dengan sebuah pertanyaan, apakah buktinya Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik Roma? Dan ada seorang Katolik memberikan dua bukti argumen. Yang pertama, Druid Angkasa mengatakan, wajar saja Gereja Katolik Roma dapat mengklaim, yang Anda katakan karena Gereja Katolik Roma memiliki akar sejarah yang kuat. Jadi maksudnya ditelusuri di sini bisa sampai ke para rasul. Dan argumen kedua, adalah, tolong tunjukkan gereja mula-mula yang masih ada sampai sekarang itu, yang mana? Ini adalah sambungan dari video nomor 204 dan 205. Jadi tolong saksikan dulu kedua video itu, agar Anda mudah mengikuti video ini. Di video nomor 205, saya telah membuktikan dengan jelas, bahwa klaim gereja Katolik yang spesial, spektakuler dan mistis itu, yaitu Yesus mendirikan gereja Katolik, melalui Rasul Petrus tidaklah sesuai dengan fakta. Mengapa? Karena gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II, mengajarkan doktrin keselamatan, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Misalnya, Gereja Katolik melalui Katekismus nomor 841 mengajarkan, bahwa kaum muslim bisa beroleh keselamatan, karena rencana keselamatan juga merangkum kaum muslimin. Padahal, seperti kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam, meskipun memiliki kesamaan dengan ajaran Alkitab, tetapi sebenarnya, ajaran Islam adalah antitesis dari ajaran Alkitab. Nah, bagaimana mungkin Muslim bisa masuk ke dalam rencana keselamatan, jika ajaran Al-Quran bertentangan dengan ajaran Alkitab? Nah, dalam upaya membuktikan Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik, seorang Katolik bernama Druid Angkasa menyanggah dengan dua buah argumen, yang intinya adalah, pertama, gereja Katolik memiliki sejarah yang kuat, dan jelas, yang bisa ditelusuri dari para rasul. Kedua, Gereja Katolik Roma adalah gereja mula-mula, yang masih ada sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dua buah sanggahan itu bisa dijadikan sebuah bukti yang kuat, bahwa Yesus mendirikan gereja Katolik? Tentunya, tidak. Mengapa? Ingat ya, gereja Katolik itu mengklaim hal yang sangat spesial, spektakuler, dan bersifat mistis untuk dirinya sendiri. Tetapi sayangnya, umat Katolik ini memberikan suatu bukti yang sama sekali tidak spesial, spektakuler, dan bersifat mistis, karena ada gereja, yang juga merupakan salah satu dari gereja tertua, yang masih ada di dunia ini sampai hari ini, dan juga memiliki jalur apostolik yang jelas. Mari kita lihat keterangan dari Wikipedia mengenai Gereja Ortodoks Koptik, berikut ini. Paus Gereja Ortodoks Koptik merupakan penerus dari Santo Markus, yang adalah uskup Iskandaria, yang mendirikan gereja pada abad pertama, dan karenanya menandakan kekristenan di Afrika. Gereja Iskandaria merupakan salah satu dari 5 patriarki dari gereja awal, disebut pentarki. Dan kita lihat daftar daripada pausnya, yang dimulai dari Santo Markus, hingga sampai kepada paus masa kini, yang bernama Theodorus II. Nah, dari sumber Wikipedia itu, kita sudah melihat sendiri, bahwa ada gereja yang setua Gereja Katolik Roma, dan memiliki jalur apostolik yang sangat jelas. Dan perlu kita ketahui bahwa Gereja Ortodoks Koptik tidak mengaku-ngaku sesuatu hal yang spesial, spektakuler, dan bersifat mistis seperti Gereja Katolik. Tetapi sampai hari ini, Gereja Koptik masih tetap ada, dan juga memiliki jalur apostolik yang jelas. Jadi argumen pembenaran umat Katolik itu tidaklah sah, karena kriteria argumen yang dijadikan sebagai sebuah buktinya itu, ternyata juga dimiliki oleh Gereja Ortodoks Koptik, yang tidak pernah membuat pengakuan yang spesial, spektakuler, dan bersifat mistis seperti Gereja Katolik. Nah, jika ada seseorang mengklaim sesuatu bagi dirinya, sedemikian tinggi, maka orang itu wajib memberikan bukti, bahwa klaimnya itu adalah benar. Semakin tinggi klaimnya, maka semakin tinggi pula bukti,
yang dibutuhkan untuk mendukung klaimnya itu. Dan jika memang Tuhan Yesus sendiri benar-benar mendirikan gereja Katolik, maka Yesus sendiri akan memberikan pembuktiannya. Contoh kasusnya, kita bisa melihat kasus pengutusan Musa oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Mesir seperti yang dicatat di kitab Keluaran 4, yang berbunyi, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, dari kisah itu, kita bisa melihat bahwa saat Musa diutus oleh Allah, Musa ragu-ragu, bangsa Israel akan mempercayai bahwa Allah mengutusnya. Lalu Allah sendiri memberikan tanda, yaitu tongkat Musa berubah menjadi ular, dan tangan Musa berubah menjadi kusta, sebagai bukti bahwa Allah benar-benar mengutus Musa. Nah, poin saya sederhana, yaitu apa buktinya, bahwa Yesus mendirikan gereja Katolik Roma melalui Rasul Petrus. Bagaimana menurut Anda? Apakah jawaban dari umat Katolik itu sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik melalui Rasul Petrus? Tolong beri komentar di kolom komentar.